cuma satu kebaikannya, cuma satu positifnya. Calon itu kenal rakyat. Dan rakyat kenal siapa wakilnya. Tahu siapa dia pilih, tahu dia. Ya. Nah, itu juga itu penting. Nah, bagaimana mengkombinasikan dua hal ini? Bukan hanya karena kedekatan. Ya, saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. 3 punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 270, luas pulangnya tanpa pengalaman kepemerintahan, susah. Ketiga, track record yang baik. Dari kriteria-kriteria itu, menurut saya, yang paling mendekati Anies. Seorang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu tepat beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Jadi prioritas mungkin juga bergabung sama Nasdem kan? Koalisi Indonesia Bersatu, apalagi yang kalau ditanya yang paham ibu kota ya tentu kita mengajak yang chemistry-nya dekat, ideologinya sudah tidak dipersoalkan lagi, konsep pembangunan tidak dipersoalkan, pasar di publiknya itu complementary, nasionalis religius. Momentum sendiri sedang melakukan time buying strategy sambil menanti keputusan narasi tentang pencapresan Pak Anies Baswedan. Basis pemilih loyal P3 yang setidaknya memiliki cara pandang Islam politik atau politik Islam yang lebih moderat jika kemudian terafiliasi kepada sosok capres yang bisa menyuarakan cara pandang politik Islam yang moderat juga. Dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Besar kemungkinan fragmentasi, dan fragmentasi utama yang akan terjadi adalah bergeraknya P3 dari internal KIB untuk bergabung dengan Anies Baswedan. Partai Golkar dan Partai Nasdem sama memiliki kesamaan ingin mendorong tetap sistem pemilunya proporsional terbuka. Artinya pertemuan dua partai ini, kalau ada pergerakan politik maka mungkin akan ada pergeseran. Ya mungkin tidak sampaikan tsunami politik, tapi gempa tektonik politik bolehlah kita simpulkan. Ada lempeng-lempeng politik Indonesia yang mulai agak bergeser, poros-porosnya itu berpotensi. Kalau kemudian ada analisa saya di poin kedua atau bahkan lebih ekstrim yang ketiga tadi. Pandangan yang sama, punya komitmen yang sama untuk tetap mempertahankan demokrasi kita agar tidak mundur, yaitu ingin sama-sama punya pandangan yang sama bahwa sistem pemilu kita tetap seharusnya proporsional. Untuk misalnya bergabung bersama-sama, itu ruangnya sangat terbuka. KIB masuk ke dalam barisannya koalisi perubahan. Untuk mereka bersama itu sangat terbuka lebar. Jadi KIB bisa ke koalisi perubahan dan bakal calon presiden, baca pres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri kemah restorasi dan sekolah calon legislatif ke-6 yang diadakan Partai Nasdem Jawa Barat, Jabar, di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023 malam. Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan kuliah umum di hadapan ratusan caleg Nasdem. Dia bersyukur bisa hadir secara langsung melihat persiapan para caleg Nasdem untuk pemilu 2024. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini bisa berjumpa langsung, melihat dari dekat sebuah persiapan untuk ikhtiar kemenangan yang dijalankan dengan sangat sistematis ini, kata Anies. Anies mengatakan, sebuah perjalanan tidak mungkin bisa berhasil kalau tidak dirumuskan dengan jelas. Karena itu, pendiri Indonesia Mengajar ini berpesan kepada para caleg agar berjuang bersama untuk meraih kursi dan mencapai target Partai Nasdem di setiap dapil. Jumlah kursi yang tercapai harus target Partai Nasdem di dapil itu. Kalau tidak kita bisa berjuang sendiri-sendiri, tidak berjuang sebagai satu partai. Jadi saya ingin pesan, ini adalah target kolektif bukan target individu, ucapnya. Pilpres insya Allah kita menang. Target kursi insya Allah tercapai, sambung mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Kegiatan tersebut
turut dihadiri oleh Ketua DPW Nasdem Jabar San Mustofa, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Jawa Barat, Rajif, hingga anggota DPR RI dari Partai Nasdem Muhammad Farhan. Anies Baswedan dinilai sebagai pribadi yang nyaris sempurna untuk menjadi pemimpin nasional masa depan dilihat dari banyak kriteria. Ketua DPD Jarnas Karanganyar, Darmono menyampaikan, figur Anies Baswedan adalah sosok yang nyaris memenuhi semua kriteria untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia. Intelektualnya tinggi, beliau akademisi yang unggul, memiliki keimanan yang kuat. Beliau ini nyaris apa ya, untuk jadi pemimpin Indonesia, ujar Darmono saat dihubungi KBA News, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Menurut Darmono, Anies Baswedan adalah figur yang sangat baik dalam berkomunikasi, juga dalam berperilaku. Beliau adalah figur yang sangat dibutuhkan untuk memimpin bangsa ini, guna mengatasi banyak sekali masalah yang terjadi di negara kita saat ini, ungkap Darmono. Sehingga memang wajar, tambahnya, jika Anies Baswedan harus menghadapi penjegalan atau tudingan yang tidak mengenakan, sehingga wajar saja apabila beliau menghadapi penjegalan dari mana-mana untuk dicari-cari kesalahannya, kata pria pemilik usaha pertanian itu. Darmono menambahkan, dalam menghadapi penjegalan atau tudingan negatif itu, Anies Baswedan selalu menampilkan sikap yang tenang dan tanpa tekanan. Ketiga, masyarakat dapat guyup. Menurut Anies, keguyuban merupakan hal penting bagi Indonesia yang dikaruniai keragaman. Keguyuban masyarakat dapat tercapai bila sejahtera. Bersatu adalah pilihan manusia, kita yang harus menentukan, kita yang harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis, itu sudah disampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipisahkan, tutur suami Ferry Farhati. Keempat, kolaborasi dan meritokrasi. Anies mengatakan Indonesia hanya bisa maju kalau ada kolaborasi. Dia pun menyinggung terkait nilai gotong royong yang melekat. Gotong royong dapat dilakukan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kita juga ikut menjaga demokrasi kita. Parpol juga menjaga demokrasi kita. Masyarakat pun menjaga demokrasi kita, kata Anies saat memaparkan gagasan kepemimpinan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Kedua, ekonomi untuk semua. Anies menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang merata dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian ekonomi. Kami juga ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar.